Kopi Melete mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, beberapa hari yang lalu saya telah membahas tentang bagaimana cara nembrak kompresor kulkas yang macet piston, teman-teman ya. Ternyata responnya dari penonton sangat bagus dan banyak yang nonton dan juga banyak pertanyaan juga, teman-teman ya. Nah, salah satu pertanyaan dari teman-teman yang sudah mencoba adalah seperti ini. Mas, kompresornya setelah berhasil saya tembak tapi kulkasnya nggak dingin. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kulkas yang macet piston, kalau kita tembak berhasil hidup, itu tidak menjamin kulkas dingin kalau penyebab utama kemacetan itu tidak diperbaiki, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberitahu ya bahwa kulkas macet itu karena apa? Karena pistonnya tidak ada pelumas atau tidak kena pelumas oleh oli kompresor, teman-teman. Nah, kenapa nggak sampai mendapatkan pelumasan? Itu ada dua penyebab, teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman akan saya tunjukkan kompresor yang telah saya belah. Nanti akan saya jelaskan secara logikanya sehingga teman-teman nanti bisa memahami ya kenapa kulkas yang saya tembak berhasil hidup tapi kulkas tidak dingin ya. Itu alasannya adalah karena penyebab piston macet itu tidak diperbaiki, teman-teman. Nah, ini poin pentingnya yang harus teman-teman catat dan harus perhatikan ya. Setelah berhasil menembak kompresor kulkas yang pistonnya macet, kita harus memperbaiki penyebabnya. Nah, kalau penyebab utamanya ini tidak diperbaiki ya sama aja bohong, teman-teman ya. Jadi penyebabnya itu seperti ini, nanti teman-teman silahkan disimak ya, teman-teman ya. Oke ya, jadi di depan teman ini ada kompresor yang pistonnya macet, teman-teman ya. Ini kita belah untuk memberi edukasi kepada teman-teman supaya memahami penjelasan yang saya berikan ya. Oke, ini sudah kita belah. Nah, jadi dalamannya itu seperti ini, teman-teman ya. Pistonnya tuh ini dia berputarnya horizontal ya, dia mutar seperti ini. Nah, ini macet kebetulan sudah kita tembak. Nah, ini sudah bergerak ya. Nah, kalau dia macet ini nggak bisa diputar, teman-teman ya, karena dia nggak ada mendapat pelumasan dari oli ya, teman-teman ya. Nah, sistem pelumasannya itu seperti ini. Dia dari tengah ini, ketika ini berputar, oli ini akan menyembur ke atas, teman-teman ya, menyembur ke atas. Nanti dia akan menabrak ini tutup bagian atas ke segala arah, nanti akan turun. Nah, sistem pelumasannya itu seperti itu ya. Jadi dari tengah dia naik ke atas, nanti akan ke segala arah, turun lagi. Nah, sistem pelumasannya itu seperti itu ya. Jadi olinya nanti akan mendinginkan ini, mendinginkan gulungan dan sedikit melumasi piston yang bergerak itu. Nah, kalau itu tidak mendapat pelumasan, maka pistonnya akan macet. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya piston ada macet itu ada dua, teman-teman ya. Pertama, tegangan kulkas drop. Ya, jadi kalau tegangan kulkas di rumah Anda itu drop 170 ke bawah, fake itu piston tidak akan mampu berputar ya. Dan kelamaan karena tegangan juga masuk, dia ini akan panas. Ya, gulungan akan panas, ini akan panas, piston akan panas. Nanti ya lama-kelamaan piston sama rumah piston ini itu nanti akan macet ya. Itu pertama. Yang kedua, ada kebocoran di sistem pendingin ya. Ya, jadi ini kan pipa tekan ya. Nanti masuk ke kondensor, masuk ke evaporator, nanti akan kembali ke pipa hisap. Nah, kalau ada kebocoran ya, teman-teman ya, kalau ada kebocoran, maka kompresor ini akan bekerja terus ya, nggak berhenti ya, nggak berhenti. Karena suhu di ruang evaporator tidak pernah tercapai. Jadi ini tidak ada istirahatnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia bekerja terus seperti itu, ada kebocoran, oli yang di sini itu lama-lama akan terdorong masuk ke pipa tekan karena ada kebocoran. Nah, lama-kelamaan oli yang di sini akan berkurang terus. Jadi lama-lamaan yang di sini juga nanti tidak akan mendapat pelumasan gitu, teman-teman ya. Nah, baik yang tegangan drop atau kebocoran di sistem pendingin setelah kita berhasil tembak, itu penyebabnya juga harus kita perbaiki ya, teman-teman ya.
Jadi teman-teman yang bertanya kenapa kok kulkas yang ini sudah kita tembak tapi tetap nggak dingin, karena penyebab macetnya tidak diperbaiki teman-teman ya. Nah kalau penyebabnya itu dari tegangan drop yang 170 volt ke bawah ya, teman-teman harus memperbaiki listrik tegangannya drop itu, entah itu di jalur PLN nya atau di jalur gardunya, itu harus diperbaiki minimal 200 volt ya. Jadi tegangan yang normal itu 200 sampai 200 volt itu harus diperbaiki dulu teman-teman ya. Itu kalau dari segi tegangannya. Tapi kalau dari segi penyebab kemacetannya itu ada kebocoran freon ya, teman-teman harus mengganti atau memperbaiki kebocoran tadi. Kalau bisa ditambal untuk yang kebocoran itu kita las, tapi kalau nggak bisa ya kita ganti. Rata-rata itu ada kebocoran di kondensor ya. Jadi kondensornya kita ganti, kemudian oli yang di sini yang berkurang kita tambahi ya teman-teman ya. Kalau sudah ditambahi, nanti dilakukan pengelasan, kemudian dilakukan pemvakuman, baik itu vakum body atau vakum menggunakan olot. Kemudian kita isi freon sesuai spesifikasi. Nah itu baru nanti bisa dingin ya teman-teman ya. Jadi yang saya tunjukkan kemarin itu adalah cara nembak atau menyelamatkan kompresor kulkas yang pistonnya macet, tapi penyebabnya juga harus diperbaiki kalau mau kulkasnya kembali normal ya. Jadi itu ya teman-teman ya, semoga mudah dipahami dengan kompresor yang kita belah ini ya. Jadi itu ya teman-teman ya, informasi yang bisa saya berikan ya terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita berhasil nembak kompresor kulkas ya. Nah buat teman-teman yang sedang belajar menjadi teknisi pendingin dan sedang membutuhkan alat-alat, teman-teman bisa melihat koleksian alat kita di toko yang ada di YouTube ya teman-teman ya. Nah itu adalah alat-alat servisan pendingin yang kita gunakan dan kualitasnya sudah teruji ya teman-teman ya. Silahkan dilihat, kalau cocok silahkan dibeli, kalau nggak cocok nggak usah dibeli ya. Oke ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah.